Apa nih? Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Dan gue tidak kejedar gedor. Astagfirullahaladzim. Kamu ini berdosa banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana nih kabarnya siang hari ini? Pasti baik ya, karena cuacanya sangat panas sekali. Tetap dijaga kesehatannya ya, jangan kebanyakan minum es. Oke, pada siang hari ini Ibu akan menjelaskan materi tentang relasi dan fungsi guna memenuhi tugas ulangan tengah semester dengan dosen pengampu Ibu Dian dengan mata kuliah matematika. Nah, di sini teman-teman izinkan Ibu perkenalan diri ya. Nama Ibu adalah Ibu Umi Marifatun Hafifah. Ibu ini berasal dari kelas A2 MIP atau kelas PGMIA tahun 2022. Nah, di sini Ibu memiliki nomor absen loh. Kalau di sekolah kalian pasti kan namanya nomor absen. Tapi kalau di sini namanya nomor induk mahasiswa dengan nomor induk 22-103-10012. Nah, bisa dibaca di sini ya. Oke, siang kali ini Ibu akan menjelaskan materi tentang relasi dan fungsi. Yuk simak videonya baik-baik. Nah, pada siang hari ini Ibu akan menjelaskan materi tentang relasi dan fungsi. Relasi itu apa sih? Relasi adalah menyatakan hubungan antara anggota suatu himpunan dengan anggota himpunan lainnya. Relasi di sini yang Ibu jelaskan ada relasi dua himpunan. Relasi dua himpunan dapat dinyatakan dengan 3 cara, yaitu cara yang pertama dengan diagram panah, cara yang kedua dengan himpunan pasangan berurutan, dan cara yang terakhir dengan diagram kartesius. Yuk simak lebih lanjut. Selanjutnya kita langsung ke contoh soal ya, biar teman-teman paham 3 cara relasi dua himpunan. Contoh soalnya, yang pertama ada pada saat jam istirahat, ada Lukman, Agam, Faiz, dan juga Dedi memesan beberapa makanan di kantin. Lukman memesan pecel ayam, Agam memesan sate ayam, Faiz memesan Indomie, dan juga Dedi memesan sate ayam. Nah, gimana sih cara menerapkan relasi pada hubungan cerita ini? Langsung saja ya dengan diagram panah. Kita buat terlebih dahulu, ini namanya domain atau daerah asal. Nah, domain ini memiliki anggota himpunan, yaitu ada Lukman, Agam, Faiz, dan juga Dedi. Nah, di himpunan selanjutnya ada kodomain, yaitu daerah kawan. Daerah kawan ini itu anggota himpunannya itu makanan yang dia pesan, yaitu ada Indomie, sate ayam, dan juga pecel. Nah, langsung saja, Lukman di sini tadi memesan pecel. Kita langsung hubungkan saja, Lukman memesan pecel. Nah, selanjutnya ada Agam. Agam itu memesan apa? Agam memesan sate ayam. Kita langsung hubungkan saja ya teman-teman. Selanjutnya ada Faiz. Faiz itu memesan apa? Faiz itu memesan Indomie. Langsung saja kita hubungkan. Faiz memesan Indomie. Nah, Dedi ini dan juga Dedi memesan sate ayam. Nah, Dedi ini memesan sate ayam. Kita langsung hubungkan ya teman-teman. Jadi yang dimaksud relasi itu hubungan antara himpunan A dengan himpunan B, saling berketerkaitan. Nah, di sini itu bisa kalian lihat ya, saling menghubungkan antara himpunan A dan juga himpunan B. Ingat-ingat ya, daerah A yaitu daerah asal adalah namanya domain dan daerah B adalah kodomain. Nah, selanjutnya ada cara dengan pasangan berurutan. Ini langsung kita tulis ya teman-teman, yang kayak pasang gitu loh, pasangan makanan antara orang dengan makanan yang dia pesan. Nah, di sini kita kalau pasangan berurutan itu harus ada kurung kurawalnya. Nah, kurung kurawal ini baru buka kurung yang biasa. Lukman, koma pecel, dan tutup kurung, koma
Faiz. Langsung saja, Faiz memesan Indomie dan juga Dedi memesan sate ayam. Jangan lupa di akhirnya dikasih tutup kurawal ya. Lanjut, kita cara yang terakhir yaitu diagram kartesius. Nah, gimana sih cara diagram kartesius ini berjalan dalam relasi di sini, dalam cerita ini? Oke, langsung saja. Di sini ada yang daerah X. Kita hapus dulu ya teman-teman, biar kalian lihat. Di sini ada daerah X, yaitu ada daerah X itu termasuk makanan yang dia pesan. Ada Indomie, sate ayam, dan juga pecel. Daerah Y, di sini ada orang yang memesannya, ada Lukman, Agam, Faiz, dan juga Dedi. Kita langsung saja kita hubungkan antara himpunan A dengan himpunan B, antara himpunan X dengan garis Y, dengan antara garis X dengan garis Y. Langsung saja, Lukman tadi memesan pecel. Kita akan menghubungkan. Lukman ini di sini memesan pecel. Oke. Agam ini tadi memesan sate ayam. Kita hubungkan, ada sate ayam sesuai dengan apa yang ada di teks bacaan. Oke, selanjutnya ada Faiz. Faiz di sini memesan Indomie. Indomie di sini. Oke, kita hubungkan dengan antara titik X dan titik Y ya, diagram kartesiusnya. Nah, terakhir ada Dedi. Dedi itu tadi memesan sate ayam. Kita hubungkan langsung. Nah, di sini teman-teman bisa kalian lihat sudah jadi diagram kartesiusnya. Nah, di sini ada 3 penjelasan. Nah, itu bisa dipahami ya teman-teman. Diagram panah itu ada domain dan kodomainnya. Kita buat kurvanya dulu. Habis itu baru kita hubungkan antara himpunan A dengan himpunan B-nya. Nah, dengan pesanan berurutan kita cukup menulis singkat daerah domain dan kodomainnya teman-teman. Lukman, pecel. Terus habis itu Agam, sate ayam. Faiz, Indomie, dan juga Dedi, sate ayam. Gitu ya teman-teman. Dan jangan lupa ada kurung-kurungnya. Nah, diagram kartesius ini kita membuat diagram biasa. Kita hubungkan titik-titiknya. Nah, di sini sesuai dengan sumbu X dan juga sumbu Y-nya. Sumbu X itu makanan yang dia pesan dan sumbu Y-nya itu yang memesannya. Atau kita bisa sumbu X-nya itu daerah B atau kodomainnya. Nah, kalau yang sumbu Y itu termasuk dalam domain atau daerah asalnya. Nah, silakan dipahami ya teman-teman. Kita akan lanjut materi ya, relasi. Nah, ini kan udah relasi. Kita akan lanjut materi tentang fungsi. Mohon disimak ya teman-teman. Oke teman-teman, tadi adalah Ibu menjelaskan materi tentang relasi. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan materi tentang fungsi. Fungsi itu apa sih Ibu? Fungsi adalah relasi himpunan A ke himpunan B jika setiap anggota himpunan A berpasangan tepat satu dengan anggota himpunan B. Bisa digarisbawahi, tepat satu dengan anggota himpunan B. Atau kata lainnya nih, perbedaan antara relasi dan fungsi. Relasi itu kan tadi kan hubungan, nah fungsi juga hubungan. Tapi di sini bisa kalian catat di catatan kalian masing-masing. Setiap fungsi adalah relasi, tapi tidak setiap relasi bisa disebut fungsi. Jadi contohnya fungsi itu udah termasuk relasi. Tapi contoh yang tadi, contoh relasi itu tidak bisa dikatakan dengan fungsi karena bercabang antara tidak setia antara satu dengan yang lainnya. Tadi kan yang suka bakso, yang suka sate ayam kan ada Agam dan Dedi, Agam dan juga Dedi nih suka satu makanan yaitu pecel. Nah, di sini nggak boleh teman-teman ya. Maaf, tadi itu sukanya sate ayam. Nah, di sini tuh Agam dan Dedi juga belum bisa disebut sebagai fungsi. Fungsi itu bisa dikatakan lainnya itu adalah harus setia antara yang satu, himpunan yang satu dengan himpunan yang lainnya, himpunan A antara himpunan A dan hubungan himpunan B.
Kayak bedanya kalau yang relasi itu cuma hubungan antar teman. Nah, hubungan antar teman. Kalau fungsi itu harus tiap pasangan. Kayak pasangan kita sendiri antara cowok dan juga cewek. Nah, relasi ini itu kayak hubungan teman. Jadi misal tadi kita berteman dengan si A. Nah, si A ini mempunyai cewek bernama si B. Tapi itu bukan termasuk fungsi karena si A ini juga berteman dengan si C, si D, si E. Nah, itu termasuk relasi. Kalau si B dengan himpunan B dengan A ini atau pasangan himpunan A dengan himpunan B ini itu tidak termasuk dalam fungsi karena harus pasangan, harus setia dengan pasangannya ya. Nah, contoh di sini tadi ada Lukman, Agam, Faiz dan juga Dedi. Ini contoh makanan favoritnya atau himpunan B-nya itu adalah pecel, sate ayam, indomie dan juga bakso. Nah, di sini harus satu-satu ya. Harus Lukman harus sukanya cuma pecel doang, Agam sukanya cuma sate atau memesannya cuma sate ayam, Faiz memesannya indomie, Dedi juga memesannya bakso. Jadi satu-satu ya teman, harus setia dengan pasangannya. Nah, bagaimana ini Ibu menjelaskan tentang materi tentang fungsi hanya segini. Kalian bisa lanjut materi fungsinya di lain waktu. Semoga kita bertemu lagi ya teman-teman. Cukup sekian yang bisa Ibu sampaikan. Apabila Ibu salah dalam menjelaskan ataupun bisa saja tidak paham, bisa komen di kolom komentar YouTube nanti ya teman-teman. Oke, selamat siang ya teman-teman. Semoga harinya menyenangkan dan juga sukses terus untuk kedepannya. Sekian dari Bu Umi. Wassalamualaikum